pasikon nang rika lindung andi anengawaku sayang pasikon nang rika lindung andi. Ramadan 1447 Hijriah segera tiba. Radio Republik Indonesia mempersembahkan Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Kategori lomba Tilawah terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka 9 hingga 16 Februari 2026 secara online melalui Linktree/PTQ RRI 2026. Kategori Tausiah, Tahfiz dan Tartil Sensorik Netra perwakilan Korwil RRI. Syarat peserta usia 17 sampai 30 tahun, khusus tartil sensorik netra hingga 35 tahun, belum pernah juara pertama PTQ RRI Nasional, memiliki identitas diri serta email atau WhatsApp aktif. Perekaman dan pengiriman video lomba 17 sampai 23 Februari 2026. Dilanjutkan penilaian online 18 hingga 24 Februari 2026. Grand Final Nasional digelar 27 Februari 2026 di RRI Jakarta. Dan puncak acara Anugerah PTQ RRI 2026 di 28 Februari 2026. Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Daftar sekarang dan jadilah generasi Qurani Indonesia. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda, saya Dewi Satriani, berjumpa di program acara kita ITNE. Nah, kalau berbicara tentang ITNE nih sahabat budaya, berarti ada kaitannya dengan perempuan. Nah, kira-kira seperti apa informasi kita kali ini? Di studio sudah ada narasumber kita yang akan membahas ini terkait dengan topik kita, yaitu perjuangan sendiri, sukses milik sendiri, UMKM yang membangun impian dari nol tanpa bantuan eksternal. Penasaran Kak, seperti apa ini pembahasannya kita? Baik, di studio sekali lagi sudah hadir dengan narasumber kita. Ada ownernya Uteng Kitchen, ada Ibu Hari Yuti, Bu Yuteng. Jadi biasanya dipanggil Bu Yuteng. Nah, daripada kita penasaran Ki, langsung kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum Bu Yuteng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik sekali, dan tadi sedikit macet itu yang bikin saya
agak nggak enak langsung. Iya. Jadi sebenarnya ini pembahasannya kita di jam 11 Oh, iya. ya. Tapi ini kita alihkan di jam 12 aja nggak apa-apa, kan sama aja gitu ya. Berangkat tadi jam 10 katanya ya? Iya, berangkat tadi dari jam 10. Tapi memang macet di ujungnya Macet ya? Thalassa City kan. Iya benar. Oke, Bu Yuteng, kali ini sekali lagi kita akan membahas ini terkait dengan perjuangan sendiri, Iya. sukses milik sendiri, UMKM yang membangun impian dari nol tanpa bantuan eksternal. Nah, kira-kira nih bisa diceritakan momen saat Ibu memutuskan saya harus mulai usaha ini sekarang. Nah, meski saat itu modal mungkin hanya seadanya gitu loh, Bu. Nah, gimana nih ceritanya? Oh iya, jadi pada saat itu memang hatiku tuh mulai rapuh. Iya. Karena keuangan mulai menurun. Iya. Modal memang modal pas-pasan. Jadi pada waktu itu memang rasanya seperti berdiri Kak di persimpangan yang memang betul-betul itu saya gagal ini kayaknya. Toh tidak bisa Kak maju ini. Tapi tiba-tiba juga itu saya langsung ada teman-teman saya yang bilang kok harus maju, maju biar modalmu pas-pasan. Jadi pada saat itu dengan modal pas-pasan ya saya gunakanlah modal saya itu. Walaupun itu barangnya tidak sesuai target ya. Yang contohnya misalkan saya mau sampai 1.000-2.000 botol sambal saya itu, tapi akhirnya saya coba sedikit demi sedikit dan alhamdulillah ya lancar. Nah, ini berbicara soal produknya itu sambal botol kan? Iya. Nah, itu sambal apa sih namanya? Itu sambalnya Nyak Uteng. Oh, Nyak Uteng. Nyak Uteng. Uteng. Bukan uteng. Oh, bukan. Uteng ya? Iya, Uteng. Kenapa pakai nama Uteng? Karena pertama itu Yuteng itu nama panggilan dari sahabat saya dulu. Iya. Karena kan saya dulu waktu SMP tuh saya senang sekali yang nyanyi tuh namanya lagu Makassar yang teng yang garing apa. Nah itu tuh. Jadi teman-teman saya itu di kelas selalu manggil saya Uteng. Nah sampailah saat ini nama saya tuh lebih dikenal jadi Yuteng. Begitu. Iya, ternyata seperti itu. Jadi sambal-sambalnya variannya antara apa nih? Variannya itu ada sambal teri, ada sambal cakalang, ada sambal pete, ada sambal tuna, baby cumi. Wah, enak ya. Iya. Aduh. Memang rekomendasi semua varian rasanya ya. Alhamdulillah. Dan memang sambal saya itu sudah sampai ke Belanda. Wow, luar negeri, mancanegara ya. Tapi bukan pengiriman dari Makassar ke sana sih, tapi memang teman saya stay di Belanda, jadi mereka bawa dari Makassar ke Belanda, dari Makassar ke Jepang, dari Makassar juga pergi ke umroh. Jadi orang-orang semua pada bawa untuk kesana. Umroh kan lebih umroh enak. Boleh kan bawa. Pokoknya mau kemana-mana itu bisa bawa lah. Dan ketahanan sambal ini kan kalau di luar suhu ruangan itu bisa sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya, tapi kalau di freezer bisa sampai 3 bulanan. Berarti tanpa bahan pengawet kan? Alhamdulillah tanpa bahan pengawet. Dan memang semua surat-suratnya lengkap. Ya, lengkap semua. Oke, sip lah. Oke, nah lanjut lagi nih. Mengapa Ibu memilih untuk berjuang sendiri tanpa mencari pinjaman atau investor di awal? Apakah ini prinsip pribadi atau keadaan yang memaksa? Kalau dari keadaan ya modal memang pas-pasan ya. Yang saya miliki itu memang tidak memungkinkan untuk bisa menarik investor karena skala usaha saya itu terlalu kecil. Nah itu, dan saya juga tidak ingin memulai dengan beban utang untuk menarik investor kan, karena saya tidak ingin punya resiko kehilangan kepercayaan sama teman-teman saya atau sama investor saya. Saya tidak ingin itu terjadi. Jadi ya saya memakai dengan modal saya seadanya saja. Jadi nggak mau ada beban gitu ya? Saya mau ada untuk beban. pinjam di mana, bantuan dari mana nggak mau gitu loh. Tidak. Biar enak jalannya ya untuk merintis usaha. Jadi step by step ya.
Alhamdulillah kalau misalkan kita pintar memanage uangnya, ya pasti akan bisa maju. Keren. Oke, Bu Yuteng, di fase awal apa tantangan terberat gitu ya menjadi perempuan tulang punggung keluarga? Nah, mengurus produksi, pemasaran sekaligus urusan rumah tangga nih. Kalau saya yang tantangannya itu ya pertama ya saya rela melepaskan waktu luang saya dan hobi saya berkumpul sama teman-teman saya, dan itu kan salah satu hobi saya untuk ngumpul sama teman-teman saya. Nah, itu salah satunya tantangan saya karena saya nggak bisa lepas dari teman-teman saya dalam seharian. Hobi saya apalagi ya, hobi saya misalkan pergi nge-mall atau pergi nongkrong sama teman-teman saya begitu. Jadi saya rela lepaskan semuanya itu demi mengejar impian saya untuk jadi pebisnis UMKM. Iya. Jadi seperti itu harus memang rela untuk tidak ngumpul-ngumpul ya. Daripada ngumpul-ngumpul terus tiap hari mengeluarkan duit, tidak ada pemasukan duit. Yang penting kita yang cari untuk pemasukan duit kan. Betul. Oke. Bu Yuteng, nah ini apa hal pertama yang harus Ibu relakan? Misalkan nih ya, waktu hobi atau tabungan pribadi ini demi memastikan impian ini mulai berjalan. Hal yang pertama yang harus direlakan. Tadi kan sudah teman. Relakan. Saya rasa itu sama kayaknya hobi dengan anuku tuh karena saya relakan. Saya relakan nih semua itu teman-temanku untuk tidak bergaul dulu, jadi fokus ke jualan saya. Itulah salah satu yang saya relakan juga teman-teman. Jadi memang harus ada keikhlasan gitu ya. Betul. Harus memang terbiasa yang namanya nikmati hidup ini tanpa teman. Nah, betul. Kan ada dibilang 1 kali 1 bulan boleh lah. Karena memang saya orangnya sering gabung ngumpul sama teman-temanku setiap harinya. Setiap hari itu. Jadi memang ada memang komunitas. Ada dan kebetulan saya salah satu ketua komunitas Kasat, komunitas sahabat. Jadi memang harus tiap hari komunitas sahabat yang bukan yang main basket itu bukan. Bukan. Kebetulan saya masih dulu sahabat. Oh ya, KI, berarti kenal sama teman. Iya. Ya begitu. Iya. Oh, jadi ada memang komunitas makanya doyan yang namanya nongki-nongki dengan komunitas gitu ya. Iya, karena kan kita biasa sulit untuk yang tiba-tiba tidak ngumpul lagi sama teman-teman. Iya. Kayak ada yang ngerasa kurang gitu ya. Begitu, kayak bagikan sedikit. sayur tanpa garam. Asik. Tapi memang harus capai tujuanku ini. Tujuan memang. Tujuan hidup memang harus ada. Memang. Kalau tidak ada tujuan hidup, apa deh kayak orang gimana gitu loh. Lain-lain gitu. Lain-lain dirasa gitu loh. Iya. Oke. Bu Yuteng, sebelum kita lanjut kita dengarkan lagu dulu ya. Iya. Mutiri lantai
Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongseli kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Tahun Baru Imlek merupakan momentum untuk menumbuhkan harapan baru, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, dan saling menghormati dalam keberagaman. Sejalan dengan peran LPP RRI sebagai media publik, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang terpercaya, program yang relevan, serta siaran yang berdampak dan menginspirasi, guna memperkokoh persatuan dan harmoni bangsa. Semoga di tahun kuda api ini membawa keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan semangat baru bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban. Kongsi Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok kue tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu bisa sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id. Baik, kita masih bersama di program acara kita ITNE dan tentunya masih membahas terkait dengan perjuangan sendiri, sukses milik sendiri UMKM yang membangun impian dari nol tanpa bantuan eksternal. Iya, Bu Yuteng, kita lanjut lagi ya. Oke, nah Bu Yuteng, bagaimana Ibu memutar modal yang sangat terbatas agar usaha tetap bernafas setiap harinya? Iya, jadi untuk memutar modal yang pas-pasan itu sangat terbatas ya, agar usaha tetap berjalan dan menghasilkan. Nah, setiap harinya itu saya lakukan dengan beberapa cara yang fokus pada efisiensi dan siklus uang yang cepat. Pertama itu saya sesuaikan dulu produksi dengan permintaan. Contohnya orang pesan 100 ya saya buatkan 100, orang pesan 50 saya buatkan 50. Contohnya seperti itu. Saya tidak pernah membuat stok berlebihan. Karena itu akan menjebak modal. Iya betul. Nah ya setiap harinya saya mencatat pesanan atau prediksi permintaan berdasarkan data dari hari-hari sebelumnya. Nah, terus produksi juga sesuai dengan yang orang pesan semuanya. Jadi ketika barang jadi saya langsung kirim. Saya kirim lalu mereka transfer. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul saya itu menggunakan modal pas-pasan itu ya sesuai pesanannya orang. Bukan saya menyetok lebih-lebih. Oh, jadi tidak ada sistem menyetok ya? Tidak ada. Karena ini modal pas-pasan. Jadi harus betul-betul kita putar modal tak. Sampainya bisa lebih dan bisa kok stok barangmu. Oke lah. Jadi tidak ada bilang mubasir. Tidak ada. Alhamdulillah. Sip. Oke, tanpa konsultasi atau tim ahli, bagaimana cara Ibu belajar tentang produk dan cara jualan? Apakah semuanya lewat trial atau error?
Ya betul sekali. Jadi tanpa konsultan atau tim ahli, saya belajar semuanya itu terutama melalui trial and error. Nah, ditambah dengan cara-cara belajar mandiri yang praktis. Nah, nih contohnya ini misalkan saya mulai dengan memberi versi awal produk berdasarkan referensi dasar yang saya temukan dari buku masakan, kan? Atau tutorial sederhana di internet. Nah, begitu contohnya saya nonton apa begitu kan. Begitu. Terus setelah itu saya berani mencoba mengubah resep saya. Atau cara pembuatan sedikit demi sedikit, misalnya menyesuaikan takaran bahan, waktu prosesnya juga, atau metode penyimpanannya. Jadi saya selalu memang minta masukan. Langsung dari pelanggan dan keluarga. Contohnya, enak ji sambelku. Begitu, apanya yang kurang. Jadi 10 orang yang bilang begitu, itu yang saya icip-icip lagi, apanya yang kurang, ininya yang kurang. Jadi saya memang selalu minta referensi dari teman-teman saya juga begitu. Betul. Jadi kadang saya juga mencoba produk pesaing. Produk pesaing itu untuk melihat untuk melihat perbedaan dan mengambil poin baik yang bisa saya terima, kan. Benar. Jadi ada memang ada dibilang testimoni gitu ya. Betul. Apakah yang harus dihilangkan atau apa yang harus ditambahkan gitu ya, untuk menjadi produk yang terbaik gitu ya. Oke. Jadi memang saya terima masukan atau komentarnya teman-temanku, bilang terlalu pedis, terlalu ini. Jadi saya bisa rubah sedikit-sedikit atau saya apa yang mesti saya tambah, apa yang mesti saya kurangi. Gitu. Oke, sip lah. Nah, di tengah keterbatasan alat atau bahan, bagaimana Ibu memastikan produk tetap punya standar yang bisa bersaing dengan brand besar? Ya, jadi meskipun alat dan bahan saya terbatas, saya tetap bisa menjaga kualitas produk. Agar bersaing dengan brand besar dengan fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan secara maksimal. Contohnya itu pemilihan bahan yang cermat. Saya tidak bisa membeli bahan dalam jumlah besar, atau jenis yang terlalu mahal. Tapi saya selalu memilih yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Contohnya uang saya segini, ya saya beli seadanya, begitu. Ya, jadi jika tidak bisa saya dapat bahan impor, ya saya cari alternatif lokal yang kualitasnya tidak jauh berbeda, atau fokus pada bahan alami saja, atau yang memang mudah didapat tapi punya nilai tambah bagi konsumen. Betul. Saya juga selalu memastikan bahwa yang digunakan segar dan bersih tiap hari. Jadi setiap saya masak pun itu saya selalu video. Sebelum saya cuci bahan-bahanku, saya selalu video atau foto. Biar orang-orang lihat juga tuh, dan saya posting di sosmed. Biar orang lihat bahwa ini kualitas bahannya bagus. Begitu. Berbicara tentang sosmed yang dimiliki apa ini? Sosmed, ada TikTok, Facebook, Instagram, itu yang lebih aktif sih. Nama sosmednya apa nih dari Facebook dan Instagram? Kalau Facebook itu Yuteng UT. Jadi dia connect di Instagram kan, jadi itu juga di Instagram. Kalau di TikTok itu Sagittarius. TikTok Sagittarius. Nama dari mana Sagittarius? Karena bintang saya Sagittarius, Bu. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih Bu Yuteng ya. Kalau kita berbicara tentang mengatur ritme kerja. Nah, ini bagaimana Ibu mengatur ritme kerja agar peran sebagai ibu di rumah tidak terabaikan saat bisnis sedang menuntut perhatian penuh? Saya membuat sistem yang terstruktur namun fleksibel. Jadi pertama saya buat jadwal harian yang jelas dan prioritas utama. Saya bagi waktu menjadi blok-blok tertentu. Misalkan pagi jam 5 saya fokus untuk rumah tangga dulu, saya siapkan dulu kebutuhan anak-anakku. Nanti
setelah mereka sarapan, nah nanti pada saat jam 9 atau jam 9 atau jam 10 lewat, baru saya fokus pada produksi bisnis. Itu. Oke, jadi fokus dulu awalnya anak. Ya, memang anak diatur dulu. memang Memang waktunya saya sudah ya. ya. Tidak saya misalkan begini toh saya bangun pagi itu saya urus dulu makanannya anak-anak toh makanannya. Jadi saya setelah dia sudah makan saya tenang Mi. Jadi saya setelahnya itu ya saya urus Mi produksiku. Kembali bisnisku. Setelah santai-santai baru saya bagian pemasaran lagi juga. Ada memang jadwalnya di. Ada memang karena kalau pagi-pagi kita mau kerja semua tidak bisa. Terabaikan ke juga anak-anak makannya kok dong. Benar. Oke. Bu Yutang, nah ini apa rasanya melihat label brand Ibu sekarang? Mengetahui bahwa setiap hal kecil dari usaha ini adalah hasil keringat Ibu sendiri. Alhamdulillah untuk sampai saat ini saya kayak merasa tidak nyangka toh bisa betul-betul yang alhamdulillah di mana-mana orang bilang nya uteng sambelnya tuh enak sekali alhamdulillah. Dan memang saya bangga sama diriku sendiri untuk bisa berusaha berdiri sendiri mulai dari nol tanpa bantuan siapapun itu. Kalaupun dan alhamdulillah sebenarnya orang tua saya bisa membantu. Cuman saya orangnya tuh tipenya enggak, maksudnya tipenya saya tidak mau meminta bantuan sama siapapun itu walaupun sekalipun sama orang tua saya. Jadi memang saya memang dari dulu itu independent woman Kak. Oh iya. Emang dari dulu udah mandiri sekali Kak memang saya dari dulu. Jadi ya apapun itu yang bisa menghasilkan uang selagi halal benar. Saya cari lakukan. Sip lah. Nah ini pernahkah ada saat dimana Ibu hampir menyerah karena merasa jalan sendiri itu terlalu berat? Nah apa yang membuat Ibu bangkit lagi gitu loh? Yang bikin saya bangkit itu, dan ini bukan memang cuma sekali ya, bukan cuma sekali saya jatuh begini. Saya benar-benar hampir menyerah itu karena merasa terlalu berat menjalankan segalanya sendirian. Maksudnya ada memang titik capekku begitu. Jadi salah satu tuh momen paling sulit itu adalah ketika usaha saya baru mulai sedikit berkembang, tapi saya harus menghadapi masalah sekaligus. Dan memang itu nyata loh. Ada pesanan saya banyak yang harus selesai cepat, tapi alat produksiku saya tiba-tiba rusak. Sementara rusak. Sementara itu anak saya juga sakit. Anak saya sakit terus butuh perawatan. Dan rumah juga ada banyak urusan yang tertunda. Saat itu saya bekerja sampai larut malam, menangis Kak tengah malam itu, betul-betul berdoa Kak. Rasanya kayak seperti semua ini beban datang bersamaan begitu ya. Jadi memang saya merasa sendirian karena tidak ada orang yang bisa saya andalkan untuk bantu Kak secara langsung. Dan saya bukan tipe orang yang mau meminta bantuan ke orang lain. Saya hanya berdiri sama diri saya sendiri dan berharap sama diri saya sendiri. Sekuat baja ya. Wonder Woman. Alhamdulillah. Oke, nah menurut Ibu apa keuntungan terbesar dari memiliki bisnis yang 100% kendalinya ada di tangan Ibu sendiri? Kepemilikan penuh atas semua keputusan, keuntungan dia dan arah bisnis. Oke. Berikut poin-poinnya itu saya kontrol mutlak, bisa menentukan strategi, kebijakan, target pasar, pilihan produk, layanan tanpa harus menyetujui dengan pihak lain. Dan itu hak penuh atas keuntungan. Ya, hasil keuntungan bisnis langsung diterima tanpa perlu dibagi dengan mitra dan investor. Nah, terus fleksibel tinggi. Dapat dengan cepat menyesuaikan bisnis dengan perubahan kondisi pasar, tren atau kebutuhan pribadi tanpa melalui proses persetujuan yang rumit. Dan nilai bisnisnya yang itu jika suatu saat ingin menjual bisnis kepemilikan 100%, membuat proses negosiasi dan penentuan harga lebih sederhana serta nilai bisnis bisa dinilai secara utuh. Oke, seperti itu. Nah, banyak ibu di luar sana ingin memulai tapi takut karena tidak punya modal besar atau koneksi. Apa pesan Ibu
untuk mereka ini? Ini yang agak panjang ini catatan. Oh, enggak apa-apa aja. Karena saya kurang suka menghafal. Jadi Iya, iya, pesan untuk UMKM dan sahabat-sahabat IWAPI saya, satu, modal kecil itu bisa jadi awal yang kuat. Mulailah bisnis skala kecil sesuai dengan modal yang dimiliki. Misalkan bisnis makanan rumahan, jasa jahit, atau penjualan produk online dengan stok terbatas. Itu bisnis bisa berkembang seiring dengan penghasilan yang diperoleh dan pengalaman yang didapat. Nah, kedua itu koneksi bisa dibangun secara bertahap. Mulailah dari lingkungan sekitar, teman, keluarga, atau melalui platform sosial media kan. Nah, terus keberanian. Nah, keberanian itu yang utama. Keberanian itu betul-betul untuk memulai adalah modal utama itu. Itu yang modal utama. Tak perlu menunggu modal besar atau koneksi banyak untuk memulai. Yang terpenting itu adalah memiliki rencana yang jelas, kemauan untuk belajar dari kesalahan. Jadi betul-betul memang harus bangkit ya, harus bangkit. Dan bagi ibu itu kesuksesan milik sendiri itu jarang hanya tentang angka. Nah, seperti omset besar atau laba tinggi kan, melainkan kombinasi antara pencapaian material. Oke, seperti itu. Nah, bagi ibu, apa arti sukses milik sendiri yang sesungguhnya? Apakah soal angka atau soal sesuatu yang lain? Ya, setelah saya membangun bisnis dari nol itu betul-betul penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Biasanya berkisar pada perkembangan yang seimbang, antara pertumbuhan yang seimbang, antara pemenuhan kebutuhan pribadi serta keluarga. Jadi beberapa keinginan utama yang sering muncul. Misalkan stabilitas bisnis yang lebih kuat, kayak begitu, perluasan yang terkontrol, ya seperti itu, dan mampu memang memberdayakan orang lain, bisa memberikan pekerjaan kepada keluarga, tetangga, atau komunitas. Nah, keseimbangan yang lebih baik itu dengan bisnis yang lebih terorganisir. Oke. Nah, setelah berhasil membangun dari nol, apa impian besar ibu selanjutnya untuk UMKM-nya ini? Impian saya semoga setiap langkah kecil yang kalian lakukan itu mulai malam ini menjadi dasar kuat bagi bisnis yang tidak hanya membawa berkah bagi keluarga, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Oke, baik. Masih ada tambahan? Sudah tidak ada. Oke, satu kalimat penyemangat untuk seluruh perempuan Indonesia yang sedang merintis mimpinya dari nol saat ini. Tidak panjang, Anda mampu meraihnya. Semangat. Oke, baik kalau begitu. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk Ibu Yuteng. Ya, luar biasa sekali. Jadi cerita pengalamannya yang luar biasa. Ini tanpa bantuan eksternal ya. Sudah dari kecil itu sudah belajar yang namanya mandiri, nggak mau dibantu sama orang lain ya. Ini semoga saja bisa menjadi inspirasi untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Baik, terima kasih sekali untuk Bu Yuteng. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat luar biasa untuk para pendengar kita di Pro 4 RRI Makassar. Bu Yuteng, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Makasih. Oke, baik. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Mau Kak foto bisa aja. Darah mata sia to suku tori poji pojiku tauri tangkena hatiku tori tangke pulana tauri tangkena hatiku tori tangke pulana ni cawa caderu
cenina cani risa soena limana malemak nama malu risa soena limana malemak nama malu. Darah mata si atau macole, darah mata si atau makanja, darah mata si atau malebi ampera, darah mata si atau macole, darah mata si atau makanja, darah mata si atau malebi ampera. Darah mata sia to suku tori poji-pojiku tahu ditangkena hatiku tori tangke pulana tahu ditangkena hatiku tori tangke pulana mica wacak deru ceni pama cenina cani risa soena limana malemak nama malu risa soena limana malemak nama malu. Darah mata si atau macole, darah mata si atau makanja, darah mata si atau malebi ampera, darah mata si atau macole, darah mata si atau makanja, darah mata si atau malebi ampera. Darah mata sia to suku tori poji-pojiku tahu ditangkena hatiku tori tangke pulana tahu ditangkena hatiku tori tangke pulana mica wacak deru ceni pama cenina cani risa